Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Abu Diarso, Ketua Komunitas BBB Chapter Madiun Raya. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya dalam webinar ekspor eceran UKM naik kelas yang diselenggarakan oleh pengurus pusat. BBB Indonesia bekerja sama dengan PT Krista Media Pratama pada tanggal 25 Oktober 2020. Silahkan menyaksikan. Aneka anyaman itu ada tas, keranjang, ada perlengkapan rumah, homeware, storage, dan sebagainya. Dan termasuk souvenir. Slide-nya. Next. Jadi slide-nya. Ya, jadi mungkin di gambar pertama mungkin bisa dilihat jadi di slide pertama. Kita produksi aneka tas itu, tas pasar, tas apa ya, mungkin kalau di Indonesia di daerah tas pasar, hanya pasar dan sebagainya. Tapi di beberapa negara, baik shopping bag, jadi kita ada di beberapa kota gitu ya. Next. Nah, mungkin kebetulan kita juga ada pengalaman kerja, kebetulan sebagai tenaga marketing ya beberapa tahun yang lalu. Mungkin di situ bisa dibaca. Jadi kita banyak belajar pemasaran di situ. Next. Next. Ini ada produk-produk kita, ya produk-produk anyaman. Mungkin bisa dilihat itu adalah model-model yang sampai saat ini kita produksi. Jadi mulai tas, anyaman, keranjang dan sebagainya. Pemasarannya pun secara offline dan online ya. Jadi itu ada juga kita ada di Transmart. Tapi di saat pandemi ini kita full di online-nya. Next. Di awal-awal kita berbisnis ini, aneka keranjang ini kita ya sama mungkin seperti teman-teman yang lain, kita lebih mencari yang free ya, masuk blogspot, WordPress dan sebagainya. Kita main di blog, mungkin waktu itu ada istilah beternak blog. Jadi saya punya beberapa blog yang memang itu kita setting untuk jualan tertentu ya. Jadi ada blog memang keluar, jadi blog ini blog info-info produk. Ada juga kalau yang berbahasa Jepang ya, jadi tergantung market kita mau kemana, kira-kira negara mana yang kita tuju, yang kita mau iklan. Jadi di blog ini kita edukasi pasar tentang produk kita. Next. Ya, jadi ada bahasa Jepang, ada juga bahasa-bahasa lain yang memang itu untuk untuk ini kita, jadi media informasi kita. Next. Nah, ini ada blog juga dari WordPress yang memang kita desain karena memang ada beberapa negara yang mau familiar dengan WordPress. Jadi di Google pada saat itu banyak ya kita tebar beberapa informasi untuk yang free seperti ini. Ya biasalah untuk UKM ini mungkin lebih cocok. Nah, ini di WordPress pun kita juga linkkan karena udah banyak, kita linkkan dengan Twitter, IG, dan media promosi yang lain. Ya, kalau istilah saya sih, sebenarnya kalau yang gratisan itu sebenarnya seberapa kuat kita upload gambar dan produk. Kalau yang gratisan, kalau kita kuat upload, ya mungkin akan banyak yang kita dapatkan informasi feedback-nya.
seperti direktori bisnis mungkin gitu. Itu banyak sekali bertebaran di Google itu semacam yellow page ya kalau zaman dulu itu. Jadi kita bisa buat profil di situ, usahanya apa dan sebagainya di situ. Ada juga yang iklan gratis di Google itu banyak sekali. Jadi yang tanpa daftar. Ya kita memperbanyak titik-titik informasi agar masuk mungkin ke blog kita, agar masuk ke website kita, agar masuk ke media sosial kita. Jadi itu sebagai link informasi awal agar bisa masuk ke sana. Terus ada juga forum jual beli Facebook. Jadi forum jual beli ini tidak hanya untuk di Indonesia, jadi di luar negeri pun juga ada. Jadi forum jual beli katakan di negara tertentu forum buying selling produk misalnya kayak gitu. Jadi di situ juga ada media-media untuk kita jualan. Marketplace pun itu juga sama, ada juga yang memang untuk pasar luar negeri. Ya mungkin di situ sebenarnya yang gratis-gratis ini sebenarnya kekuatan kita ada di upload. Semakin banyak kita upload, ya mungkin ini secara organik itu bisa kita dapatkan link ke website kita, ke blog kita. Jadi akan banyak orang yang melihat blog kita di situ. Ya kalau saya sih rata-rata mungkin 50 per hari. Ya, yang di forum jual beli itu minimal 50 per hari minimal. Karena free ya kita kuat-kuat kita hari ini di forum jual beli A, forum jual beli B, forum jual beli dan seterusnya. Yang semuanya itu mengarah sebenarnya kita arahkan semuanya ke blog kita atau ke website kita atau nomor kita, handphone kita sebagai media informasi lanjutan untuk mancing aja. Tapi kalau yang tadi Mas Bagus bilang ya kita nggak sabar ya udah mungkin pakai kalau Mas Bagus tadi Instagram Ads, kita FB Ads gitu ya. Next, jadi saya juga menggunakan FB Ads untuk ya berpromosi. Jadi contoh postingan seperti itu. Jadi kita buat kayak fanpage, halaman ini yang sebenarnya sebagai media informasi awal untuk kita bisa memberikan informasi ke website kita atau ke nomor handphone kita. Jadi di fanpage ini sebenarnya kita udah setting sebagai banyak sekali informasi-informasi lanjutan. Tapi Facebook ini sangat next videonya ya. Ya, jadi sangat murah. Jadi video juga bisa nanti di situ. Nah ini di My Keranjang Store, jadi kita sudah kasih beberapa gambar dan beberapa gambar yang memang terkait dengan next Pak. Beberapa gambar yang terkait dengan media promosi kita. Ya. Jadi kita edukasi setelah dari blog dan sebagainya itu ada tambahannya, kita masuk ke FB Ads yang mungkin sebenarnya lebih mempercepat kita membuat informasinya, mempercepat penyebaran informasi. Next. Nah, ini di FB Ads mungkin hampir sama seperti Mas Bagus, jadi kita bisa setting audiennya. Jadi kira-kira siapa sih yang akan kita target gitu ya. Di FB Ads ini lebih murah, jadi per harinya bisa 15.000 dengan jangkauan yang sangat luas. Nanti ada hasil yang kita bisa tunjukkan. Jadi di situ bisa target mulai dari negara mana, dari pria atau wanita, usia berapa, kita bisa masuk di situ. Kita bisa detailkan nanti sesuai dengan market yang mau kita tuju. Jadi usia berapa, seperti Mas Bagus di Instagram tadi. Dan ini bisa ditampilkan di antara Instagram sama di Facebook. Jadi kalau karena depositnya tetap di Facebook ya Mas Bagus ya. Jadi nanti kita bisa tampilkan promosi kita ada di mana. Di Facebook atau di Instagram atau di dua-duanya. Jadi itu bisa. Next. Nah. Ini contoh detail targetnya. Jadi detail target itu sebenarnya sangat lengkap di Facebook itu. Jadi kita mau tingkat pendidikan berapa yang kita mau tuju, S1, S2 atau bagaimana sesuai dengan atau mungkin kemampuan keuangannya kayak apa atau hobinya kayak apa, seperti itu bisa. Jadi kita bisa detailkan target itu sesuai dengan pasar kita. Semakin lebih spesifik, ya kita mungkin bisa mengena. Ya, nanti kita bisa lihat next hasilnya. Ini hasil
promosi saya beberapa waktu yang lalu. Jadi dengan budget ini sama seperti Mas Bagus, saya cuma 3 hari ya. Itu pun tidak setiap minggu, jadi kadang-kadang aja kayak gitu ya. Sebulan mungkin kadang 2 kali, 3 kali seperti itu. Jadi pokoknya udah mulai ada orderan berhenti dulu. Jadi kita rem dulu, tidak terlalu kita ini. Nah, ini contoh interaksi dari hasil affiliate itu. Jadi dari usia berapa yang lihat ini kita, itu bisa kita ketahui dengan biaya murah 173 ada dijangkau 2.000 orang misalkan kayak di usaha itu. Jadi dengan biaya berarti per rata-ratanya Rp28. Jadi sangat murah. Dengan tampilan foto bisa sampai 1.159 orang yang melihat produk kita. Jadi menurut saya ini sangat hemat sekali. Jadi kalau teman-teman UKM belajar di sini itu mungkin mempercepat pasar kita lebih ketemu di situ. Itu dari klik tautannya, dari tanggapan postingannya dan sebagainya itu bisa kelihatan hampir dalam satu promosi itu bisa sampai 1.276 orang yang berinteraksi dengan postingan kita itu. Next. Next, Pak. Nah, ini kalau pembeli ekspor eceran, itu sebenarnya kita nggak mentarget langsung buyer-nya. Jadi ada beberapa cara. Tidak hanya buyer yang kita target. Ada juga perwakilan buyer, ada juga trader dan sebagainya. Jadi buyer langsung itu Pak biasanya punya juga dia perwakilan di Indonesia, mungkin di Surabaya atau di Jakarta. Bisa juga trader atau mungkin yang lain. Biasanya setelah perwakilan datang, buyer-nya pun juga ikut datang. Ini contoh-contoh beberapa buyer yang datang ke Madiun ya. Kebetulan kita home base-nya di Madiun. Jadi mereka datang ke Madiun, nginap beberapa hari, 2-3 hari sambil melihat produksi dan sebagainya. Bahkan belajar menganyam bagaimana. Mereka buat video untuk mereka tampilkan di negaranya. Mereka buat video cara proses produksi dan sebagainya. Next. Nah, ini mungkin contoh komunikasi. Next. Ini kebetulan kita juga ada keterbatasan di bahasa. Jadi saya sudah mendownload satu aplikasi khusus kamus. Jadi setiap saat ada komunikasi ya kita terjemahkan seperti ini. Kita mau pilih Inggris atau apa itu bisa langsung. Jadi ini contoh-contoh komunikasi kita biar lebih aman. Ya kita pakai Google Translate. Ada juga yang buyer itu sangat serius. Jadi dia sudah membawa translator. Jadi penerjemah biasanya dari Bali datang ke kita, mereka sudah bawa penerjemah datang. Jadi mereka pengen tahu informasinya, pengen detailnya seperti itu, mereka bawa penerjemah sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin nggak perlu terlalu khawatir dengan bahasa ya. Tadi Pak Budi juga sudah jelaskan bahasa itu sebenarnya nanti mereka akan buat PO. Setelah ini mereka akan buat kayak semacam PO atau semacam order gitu tertulis gitu. Jadi ini seperti ini seperti ini. Jadi kita berdasar itu untuk proses produksi. Next. Nah, selanjutnya ini proses packing dan pengiriman. Next. Ini pengiriman kita di awal-awal dulu mungkin kayak karung seperti itu. Jadi ya nggak terlalu ini. Kita mungkin sudah bekerja sama dengan beberapa forwarding atau mungkin ekspedisi yang memang melayani pengiriman ke luar kota ya, mungkin luar negeri tadi. Ya mungkin nggak terlalu harus sempurna packingannya, ada yang cuma karung, ada yang cuma ini karena memang nggak banyak yang kadang belinya cuma 300, 200. Jadi kalau satu kontainer mungkin ya terlalu banyak buat kita kalau untuk ngisi kontainer karena proses produksinya bukan seperti pabrik yang memang harus bisa sekian hari jadi sekian ribu misalnya gitu, nggak bisa. Karena ini homemade ya, jadi pengerjaannya di rumah dan sebagainya. Nah, kita harus kumpulin dulu kalau memang mau beli banyak. Dan itu mungkin menjadi kelemahannya kita kalau mungkin ketemu buyer yang memang maunya banyak. Jadi ya kita eceran ini yang mungkin jadi solusi gitu. Nah, eceran ini solusi. Jadi mereka beli nggak terlalu banyak. 300, 500, tapi mungkin packingannya ada yang minta di packing seperti ini, minta di packing seperti ini gitu.
itu pun kardusnya ya mereka yang nyediain. Kendaraannya mereka semuanya nyediain. Dia seperti beli ke tempat saya. Jadi dia beli langsung ke tempat saya. Harganya ya sama sebenarnya. Ya, jadi nanti ada beberapa harga yang memang kita ini spekkan. Next. Nah, itu ya mungkin proses pengirimannya pun saya nggak terlalu ini. Biasanya kalau ke Malaysia itu saya sudah kirim ke forwarding di Surabaya, udah mereka yang ngurus, saya sudah nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang penting datang sampai sana. Itu mungkin sedikit sharingnya. Setelah kita juga akan hadir di Trade Expo Indonesia nanti di bulan November. Ya, itu mungkin nanti bisa menjadi informasi teman-teman yang memang mau meluaskan pasar, karena ya di musim pandemi seperti ini kita harus nambah pasarnya yang kecil-kecil, ya, beberapa kota, beberapa negara itu pun juga masih normal. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Daud, Pak Budi atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Budiarso, terima kasih tadi sudah ceritanya luar biasa. Dapat buyers yang bagus Pak ya, sampai semua kardus mereka yang sediakan dan juga mereka yang datang ke tempat produksinya Bapak. Tadi saya lihat juga Bapak juga masuk ke pasar Jepang ya. Ada tulisan-tulisan Jepangnya itu berarti pakai Google Translate juga Pak ya. Luar biasa. Jadi tidak ada cerita perkara yang sulit. Kalau ada usaha pasti bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita udah dengar narasumbernya Pak Budi Wibowo, Pak Bagus, Pak Ashar Budiarso. Nah, sekarang berikutnya dari Bapak Wahyu Prihantono, Master Agent Shipper.id East Java, Jawa Timur. Nah, setelah ini nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab ya teman-teman. Tidak semua pertanyaan akan dijawab, tapi jangan khawatir bahwa nanti yang penanya-penanya ini yang kalau nanti tidak sampai sempat terjawab karena waktu akan dijawab melalui email. Jadi mohon para penanya juga menulis emailnya di situ sehingga kita nanti para narasumber akan mengirimkan jawaban dari. Demikian webinar ekspor eceran UKM naik kelas episode yang ketiga. Silahkan mengikuti episode yang keempat yang berisi penjelasan dari Mas Wahyu Prihantono tentang berbagai cara pengiriman ekspor eceran. Kalau ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.